Ini Marawis dari mana? Dari sini. Oh, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimu'asyaratil akhyar wa nahana 'an mukhalatatil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghaffar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Ayahanda Haji Ibnu Hajar, yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Al-Ittihad. Ya Allah, lupa berapa minggu saya nggak kemarin. Bapak Khairul Anam, yang sama-sama kita hormati Bapak Heman Sulaiman Sahibil Bait, Bapak Hussein atau yang masyhur dengan panggilan Om Hus. Bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama dalam acara akikah atas kelahiran putri ketiga daripada Bapak Hussein dan Ibu Nur Asyah, yakni Ananda Junaidah Agnia Humairah. Junaidah ini Bapak, maknanya adalah pasukan kecil. Junaidah itu tentu saya berharap Bapak Hussein dan istri terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh seorang wanita di masanya yang berlatar belakang negara Syam, Syria, adalah pejuang tahajud. Beliau adalah orang yang memasyhurkan tahajud di negara itu, dan akhirnya beliau berwasiat tidak boleh meninggalkan sholat tahajud bagi keluarga-keluarga muslim yang berada di negeri Syam. Dan akhirnya juga sang suaminya saat istrinya meninggal bermimpi berjumpa dengan istri tercinta yang bernama Junaidah, dan di dalam surga dilihat betapa indahnya beliau sedang menempati satu tempat singgasana yang sangat mewah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda Junaidah yang malam hari ini dideklarasikan namanya menjadi anak sebagai tafaulan mengambil berkah daripada orang-orang solihah. Semoga Ananda Junaidah nanti akan menjadi pejuang-pejuang Allah di dalam menegakkan syariat, dan akan berpulang ke hadirat Allah nanti dengan keluarganya, orang tuanya, dan juga tentu bersama masyarakat di sekitar lingkungannya. Karena begini Bapak-Bapak, kita ngajinya ngobrol aja ya. Saya ditungguin, padahal saya berharap nyampe udah tinggal makan. Udah matang kan? Udah, sate ya? Oh, ada sate. Biasanya beliau tuh satenya sate, itu marangi apa maranggi. Jadi bicara tentang akikah itu, Bapak-bapak,
sesuai dengan sabda Nabi bahwa Nabi memerintahkan kita untuk mengakikahkan anak kita di hari yang ketujuh setelah kelahiran. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain kabshan yaum sabi'in. Rasulullah mengakikahkan cucunya yakni Hasan dan Husain satu ekor kambing di hari yang ketujuh. Jadi maknanya begini, kalau hari ini kita akikah itu perempuan satu ekor kambing, laki itu dua, itu sunnah. Namun di zaman Nabi pernah mengakikahkan itu satu ekor kambing, karena adanya waktu itu satu, nanti kemudian susul lagi satu. Jadi boleh sebetulnya kalau misalkan kita mau akikah, punya anak laki, punya duit ukuran satu kambing, potongin aja nggak apa-apa. Nanti kurangnya tinggal beli lagi, potong lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Dan salah satu hikmah akikah itu diantaranya adalah mendidik anak itu agar memiliki sifat refleksi sosial yang tinggi. Bahasa sederhananya, anak yang diakikahkan itu tidak akan pelit terhadap orang tuanya. Jadi kalau hari ini ada anak kita pelit, atau kita mungkin pelit sama orang tua kita, itu tandanya kita belum diakikahin, Pak. Di sini ada yang pelit nggak orang tua? Nggak ada. Berarti semuanya udah diakikahin, alhamdulillah. Itu satu, ya. Salah satu hikmah akikah adalah menumbuhkan sifat refleksi sosial terhadap seorang anak. Dalam bahasa lainnya, anak itu tidak akan pelit terhadap orang tuanya jika diakikahkan. Jika anak itu sudah meninggal, maka orang tua itu tetap punya kesunahan untuk mengakikahkan anaknya. Karena ini akan berbahaya juga Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya anak tidak kita akikahkan. Karena anak yang tidak diakikahkan itu anak akan terpenjarakan. Sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau meriwayatkan satu hadis, al-ghulam urtahidun bi'aqiqati. Anak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya. Makna tergadaikan itu, Imam Ahmad menyatakan apabila anak kecil itu pada saat lahirnya kemudian meninggal, belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat terhadap orang tuanya jika orang tuanya tidak mau mengakikahkannya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal pandangannya seperti itu. Jadi kalau kita punya anak yang sudah meninggal kecil, maka kita harus akikahkan supaya nanti dia akan bisa memberi syafaat terhadap orang tuanya. Dan jika anak kita ini dewasa, belum kita akikahkan, sampai kapan batas mengakikahkannya? Ya kalau aturan fikihnya Pak, ada punya duit kita di hari ketujuh itu afdolnya, seperti malam hari ini. Malam ketujuh diakikahkan. Jika malam ketujuh kita belum punya duit juga, maka tambahkan lagi 7 hari, 14 hari, malam yang ke-14. Jika di malam ke-14 juga belum punya rezeki, tambahkan lagi 7 kali 3, 21. Dan kemudian Muhammad bin Qasim al-Ghazi, beliau menyatakan setelahnya 21 nanti tinggal tambah 7 sampai dengan sebelum balik. Kalau misalkan sudah balik, maka orang tua itu sudah tidak ada lagi disunahkan mengakikahkan anaknya. Kalau anak itu sudah balik. Tapi anak yang sudah balik itu, dia disunahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi kita mengakikahkan dirinya di usia 40 tahun. Nabi kita itu 40 tahun baru akikah. Ya, setelahnya Nabi kita diangkat jadi Rasul, beliau lakukan akikah untuk dirinya sendiri. Berarti kalau anak itu sudah balik, maka dia kesunahan akikah untuk dirinya sendiri. Orang tua sudah
gugur kesunahannya untuk mengakikahkan anaknya. Nah, jadi ini hukum yang memang sudah sangat maklum, tentunya kita mendengarkan itu, mendapatkan itu dari para ulama-ulama kita. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Ini bapak-bapak, pelajaran buat kita. Mungkin di sini masih banyak yang pada muda. Kalau anak baru lahir, itu pertama diazankan di kuping kanan, yang kedua dia diikomahkan di telinga sebelah kiri. Setelah itu dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Karena siapa saja yang punya anak kemudian membacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar atau surah Al-Qadar sebanyak 7 kali di telinganya, maka anak itu akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina. Dijamin tidak akan berzina itu anak kecil itu sampai dewasanya, kalau membaca itu 7 kali saat dilahirkan. Kemudian ditahnik itu Pak, artinya kita memberikan sesuatu yang manis di sini, di atas langit-langit mulut kita, namanya ditahnik. Kalau ada madu, pakai madu. Kalau nggak pakai korma. Kormanya merek apa? Adanya punyanya apa? Sukari, Ajwa, atau korma Palestina. Bapak-bapak biasanya apa punyanya? Silakan itu. Kalau nggak ada juga, nggak apa-apa, pakai gula Jawa Pak. Gula Jawa merah, yang merah itu. Kayak gula Jawa, yang penting manis. Gitu. Supaya nanti akhlaknya manis. Kalau untuk akikah itu ada cara tuh di dalam masalah pemotongan hewannya dan bagaimana kemudian cara memasaknya. Memasaknya itu rada manis-manis sedikit, Mas. Tadi dibikin rada manis sedikit, tulangnya tidak boleh dihancurkan. Jadi tulang itu sesuai dengan apa namanya ini persendiannya aja. Jadi kalau misalkan kita mau menghancurkan tulangnya, kita potong saja begitu. Jangan dipotong tengah, nanti dia akan hancur tulangnya. Karena kalau misalkan itu hancur, ini cuma merupakan simbol-simbol ya. Bisa jadi akan kehancuran akhlak. Nanti anaknya itu akhlaknya seperti tulangnya yang hancur. Dimasak dengan rasa yang manis, sedikit rasa manis, berharap akhlaknya menjadi akhlak yang manis, akhlakul karimah. Itu kita sebagai orang tua harus melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita ini harus menyempatkan waktu untuk doain anak. Kadang-kadang kita banyak tidur, lupa mendoakan anak. Padahal orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita itu banyak yang bangun di waktu malam untuk mendoakan anaknya. Perlu bagi kita malam kita bangun, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita mohonkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan itu orang tua. Karena doa orang tua buat anak itu sama seperti doa Nabi buat umatnya. Jadi da'watul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa orang tua buat anak itu sama seperti doa Nabi buat umatnya. Nabi berdoa untuk umatnya tidak akan ditolak oleh Allah, sebagaimana doa orang tua untuk anaknya juga tidak akan ditolak oleh Allah. Ini kelemahan kita cuma satu, kurang doa buat anak. Kita anak bader aja, kita marah-marah. Padahal tugas kita mendoakan anak kita. Spesial kalau kita mau doain anak itu di waktu yang mustajabah. Di Indonesia itu ada waktu Pak yang mustajabah. Kapan itu? Ma bainal azanain, ma bainal khutbatain. Di antara dua khutbah. Khutbah Jumat pertama, duduk khotibnya, sebelum naik khutbah kedua, itu waktu yang mustajabah. Di situ kalau bisa bawa anak kita dalam doa kita. Karena itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, kalau pengen banyak rezeki, pengen punya apa?
Doanya ada lagi tuh kalau pakai manjur Pak. Saat mendengar suara kukuruyuk ayam jago. Asal kukuruyuk ayam jago, kukuruyuk itu berarti malaikat melihat, malaikat dilihat sama ayam jago. Makanya dalam kitab Jawahirul Bukhari dijelaskan, kalau kalian mendengar ayam jago berkokok, maka berdoalah kalian kepada Allah, karena itu ayam jago sedang melihat malaikat. Dan jika kita berdoa, berharap malaikat itu mendengar dan mengaminkan doa kita. Di sini ada ayam jago? Ada ayam jago nggak di sini? Kalau nggak ada, beli Bang, taruh di sini supaya dia bunyi nanti. Saat dia bunyi, kukuruyuk, kita berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh. Ya Allah berikan saya urusan yang lancar dalam urusan dunia dan lain sebagainya. Silakan tuh kalau lagi dengar ayam jago, karena ayam jago itu sedang melihat malaikat. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang ada orang punya pemahaman ayam jago malam-malam aja bunyi, berarti ada apa itu? Perawan bunting. Ini juga gak masuk akal. Gimana perawan bisa bunting? Kalau bunting berarti itu gak perawan. Nah, kecuali mendengar ringkikan himar. Kalau ringkikan himar, nah kalau himar bahasa hadisnya, maka lianna haraat syaitan. Apabila kamu melihat ada himar itu sedang meringkik bunyi, berarti itu himar sedang melihat setan. Jadi tandai kalau untuk ringkikan kuda, ringkikan himar, dia melihat setan, pasta'in billah, disuruh kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau mendengar ayam jago bersuara, maka memintalah, bermohonlah kepada Allah, karena itu ayam jago sedang melihat malaikat dan berharap doa kita akan diaminkan oleh malaikat itu. Makanya kita nggak boleh ngadu ayam jago. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu, jinggirnya merah. Ayam jago jangan diadu. Itu malaikatnya marah nanti itu. Nah, seperti itu. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Ananda Junaidah Agnia Humaira disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerdaskan akal pikirannya, dan dijadikan anak yang solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi muslimin muslimat yang berada di sekitar lingkungan dan lainnya. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Terhadap Ramadan sedikit Pak ya. Besok kita mau masuk Ramadan insyaallah. Besok malam kita ada tarawih. Ada kebiasaan namanya mandi puasa. Bapak-bapak suka mandi kan? Mandinya mandi hadas besar apa hadas kecil? Dua-duanya. Mandi puasa kapan waktunya? Saya mengutip dari kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebetulnya mandi puasa itu dilakukan kalau sudah lihat bulan. Ruqyah, mandang, kelihatan bulan, mandi. Mandi niat puasa esok hari. Ya, kadang-kadang orang dari pagi udah mandi. Bulan udah kelihatan. Ya, biasanya begitu. Apalagi orang dulu pakai merang, mandinya di kali. Mandi apa? Mandi puasa. Puasanya kapan? Besok, malam tarawih. Bulannya udah kelihatan belum? Belum kelihatan tapi udah mandi. Afdolnya nungguin bulan kelihatan baru mandi.
Ya Pak ya. Jadi itu kapan mandinya? Bulan itu kelihatan pada saat maghrib. Maghrib matahari terbenam, bulan kelihatan. Di situ itu. Sebelum maghrib kita mandi. Atau melihat bulan langsung mandi. Niat puasa silakan. Masuk mandi puasa di situ. Nah terus niat puasa dan ke malamnya. Ya, saya pikir ini sudah ingat semuanya. Ada 2 kali kalau bisa Pak. Untuk menghindari perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang pertama ada bahasa kullihi nawaitu salawatun an hadai fardhi syahr Ramadan di hadis sanati kullihi lillahi ta'ala. Yang kedua tidak ada kata kullihi ya. Jadi nawaitu salawatun an hadai fardhi syahr Ramadan di hadis sanati lillahi ta'ala. Itu nanti manfaatnya luar biasa tuh dengan kita niat 2 kali. Jika kita kelupaan maka sudah tercover dengan niat yang pertama tadi. Ya, untuk puasa semuanya saya akan tinggal menghangatkan saja ingatan kita tentang berkaitan dengan puasa. Dan mari kita angkat kedua tangan kita doakan semoga Ananda Junaida, sekali lagi Junaida Agnia Khomero, ini Khomero kakaknya ya, dia nama kakaknya yang meninggal. Semoga Allah kabulkan segala keinginan kita, keinginan sahibul bait khususnya. Mudah-mudahan dijadikan anak sesuai dengan keinginan dan harapan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tughliqu biha a'da'ana wa hasadana wa tuhdi biha qawmana wa tuslihu biha ahwalana wa tuqdi biha hawaijana وترفع بها درجاتنا وتكسر بها أموالنا وتلامذنا وأسماعنا وأعواننا وأضيافنا وتعود بركاته علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأهلنا وبناتنا ونخص إلى حضرة جنيدة أغنياء وما اجعل يا الله اجعلها يا الله اجعلها يا الله اجعلها يا الله ولدا وبنينا من أولاد الصالحين. اللهم اجعلها سعادة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.